Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu-ibu pemuji yang kami hormati, izinkan Ananda untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dita Putri dari kelas 3C D3 Akuntansi nomor BP 1801071006, Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil laporan selama mengikuti praktik kerja lapangan di STEMIK Indonesia Padang. Pertama, tentu kita akan membahas latar belakang pelaksanaan PKL. Nah, berdasarkan data yang kami lihat di Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, yaitunya mengenai persentase tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Yang mana pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia itu sebesar 5,01%. Nah, kita lihat perbandingannya. Kepada tahun 2020 itu pengangguran di Indonesia itu berkurang dari 5,01% menjadi 4,99%. Nah, tentu hal ini bisa kami nyatakan, bisa kami alaskan mengapa PKL itu sangat penting dilaksanakan bagi perguruan tinggi, terkhususnya bagi Politeknik Negeri Padang. Tujuan dilaksanakannya PKL. Yang pertama, tujuan dilaksanakan PKL itu adalah mengajarkan mahasiswa untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang telah mereka dapat di bangku perkuliahan pada saat dilaksanakannya PKL. Dan yang kedua adalah mengajarkan mahasiswa untuk bersifat disiplin dan lebih bertanggung jawab lagi di saat bekerja. Nah, yang mana bagi seorang akuntan tentunya disiplin dan tanggung jawab adalah hal yang pertama sekali. Jika kita tidak disiplin dalam melaksanakan tugas, tentunya semua tugas yang akan diberikan akan terbengkalai. Nah, begitu juga dengan tanggung jawab. Jika kita tidak bertanggung jawab, bagaimana pula pekerjaan atau amanah yang diberikan kepada kita akan kita laksanakan dengan baik. Nah, maka dari itu, dengan dilaksanakannya PKL ini, tentu mahasiswa diajarkan bagaimana disiplin datang tepat waktu ketika bekerja, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Walaupun sebelumnya kita tidak paham dengan tugas ini, kita tidak mengerti dengan tugas yang diberikan ini, tapi ketika pelaksanaan PKL kita nggak paham sebelumnya, kita nggak bisa. Jadi kita tidak bisa berbicara seperti itu. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, ya kita harus mempelajari lagi, kita harus cari tahu gitu, sehingga kita tetap bertanggung jawab dengan apa tugas yang diberikan kepada kita. Yang ketiga adalah mengajarkan mahasiswa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya tujuan dilaksanakan PKL ini adalah menyiapkan calon tenaga kerja, yaitunya kita sebagai akuntan di masa depan. Jadi mempersiapkan para mahasiswa untuk bersaing sebagai akuntan yang profesional untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, manfaat dilaksanakannya PKL bagi mahasiswa. Yang pertama, memberikan gambaran bagaimana cara bekerja di dunia kerja yang sesungguhnya. Yang kedua adalah memberikan peluang bisanya direkrut untuk bekerja kembali. STEMIK berdiri pada tanggal 4 Juni 1986, yang mana pada awalnya namanya adalah Akademi Informatika Komputer. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 Juni 1990, yayasan STEMIK ini berubah menjadi yayasan yang berazaskan Islam. Sedangkan selanjutnya pada tanggal 13 November 1990, Akademi Informatika dan Komputer berubah menjadi Akademi Informatika Manajemen dan Komputer. Nah, juga lanjut pada perkembangannya pada tanggal 15 Maret 1995 dilakukan perubahan nama Yayasan Dharma Bakti Selekta menjadi Yayasan Amal Bakti Mukmin. Dilanjutkan 2 Januari 2002, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer berubah menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau sekarang dikenal dengan STEMIK Indonesia Padang. Dan yang terakhir adalah tanggal 29 April 2011, yang mana sebelumnya Yayasan Amal Bakti Mukmin Indonesia berubah menjadi Yayasan Amal Bakti Mukmin Padang.
Nah, secara intinya pada tahun 2019 TMI Indonesia Padang membayar pajak yang sangat besar sekali. Makanya pada PKL ini kami tugaskan yang pertama itu adalah menghitung penyusutan dan pengelompokan aset tetap berdasarkan umur ekonomis. Yang mana sebelumnya aset tetap ini misalnya umur ekonomisnya 10 tahun, bahkan sudah lebih dari 10 tahun, tetap dihitung penyusutannya dan dimasukkan ke laporan keuangan. Makanya bebannya terlalu besar. Jadi kami memperbaiki apa yang kurang sebelumnya, kami perbaiki di saat PKL ini. Dan yang kedua adalah penginputan transaksi selama tahun 2020 di TMI Indonesia Padang ke dalam aplikasi akuntansi yaitu ABSS. Dan yang ketiga pekerjaan kami adalah menyusun buku besar dan mencetak laporan keuangan. Selain kami menginput transaksi, terusnya langsung ke buku besarnya dan juga menghasilkan laporan keuangan. Yang keempat adalah membuat rincian dari laporan laba rugi. Yaitunya di sini kami membuat rincian dari beban-beban, terusnya kepada saya pribadi ditugaskan untuk menghitung secara detail yaitunya beban pengabdian masyarakat. Yang kelima tugas kami di sini adalah mengisi SPT pajak pada tahun 2020. Yang keenam adalah tugas kami yaitunya merancang standar operasional prosedur sistem akuntansi. Nah, TMI Indonesia Padang belum mempunyai SOP akuntansi sebelumnya. Jadi di sini kami merancang SOP penerimaan kas. Sebelumnya tidak terstruktur dan mungkin kekurangannya di sini adalah mungkin prosedurnya ada tetapi tidak secara tertulis, sehingga menyebabkan kalau prosedur itu tidak secara tertulis hanya bertumpu kepada satu orang saja sangat-sangat memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Ketika orang yang ditanggungjawabkan di bidang tersebut misalnya sakit ataupun berhenti bekerja, tentunya perusahaan bakal kehilangan, tidak punya konsep tersendiri, tidak punya apa yang mereka pegang untuk melanjutkan pekerjaannya. Nah, jadi ketika PKL kami merancang prosedur berdasarkan ilmu akuntansi dan mencatat secara rinci dan menjelaskan kepada pihak perusahaan. Kita tuliskan kalau untuk penerimaan kasnya ini misalnya dari uang wisuda, bagaimana alur pembayaran uang wisuda, bagaimana pula sistem pengendalian internalnya yang tidak hanya dilibatkan satu atau dua orang saja. Tentu ada bagian-bagian yang harus kita libatkan untuk penerimaan kas ini agar mudah untuk pengendalian internalnya. Dan yang ketujuh adalah merancang catatan akuntansi dan dokumen akuntansi. Nah, catatan dan dokumen ini memang betul-betul kami rancang selama pelaksanaan PKL di Microsoft Excel yang sebelumnya TMI Indonesia Padang tidak punya kwitansi tersendiri. Berikut adalah contoh catatan akuntansi dan rekapitulasi beban yang kami lakukan. Ibu pembimbing yang saya hormati, tentunya di sini sangat banyak sekali manfaat yang saya rasakan dengan telah diadakannya PKL. Namun secara garis besar yang pertama itu saya merasakan mendapatkan pengalaman yang sebelumnya kita di kampus hanya belajar bersama teman-teman, belajar bersama dosen, belajar materi langsung praktis di labor. Nah, namun tentu ketika telah terjun di dunia PKL saya mendapatkan pengalaman mungkin hal-hal baru. Kita bagaimana bergaul dengan orang yang baru, bagaimana menghadapi permasalahan, selanjutnya juga meningkatkan rasa tanggung jawab. Nah, bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan yang diberikan selama pelaksanaan PKL, tentu kita harus menuntaskannya. Dan yang ketiga di sini saya merasakan bisa meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir saya merasakan yaitunya memperluas relasi. Baiklah Ibu Penguji yang saya hormati, cukup sekian penampilan video laporan PKL dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.